Dia tidak tahu apakah leluhur bayi berdarah itu telah mendengar suara Taoismenya yang tersembunyi dalam cahaya pedang. Apalagi apa yang sedang dilakukan Wen Qing dan Dao Rou sekarang. Tetapi dia sendiri yang paling tahu bahwa kecemerlangan itu adalah harta karun. Elf, kamu merebut barang-barang ini. Jika kamu bisa merebutnya, orang lain bisa merebutnya kembali. Qin Yichen meraung dengan suara rendah. Pada saat itu, dia tidak lagi menekan cahaya guntur di punggung belakang. Ketika cahaya guntur panjang yang menderu berubah menjadi naga guntur, dia melihatnya berubah menjadi petir yang merobek malam. Cahaya api bergegas pergi. Cahaya guntur Qin Yichen memancar dari langit, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Dan pada saat dia melakukan perjalanan sepanjang malam, dia jelas merasa seolah-olah dia telah melangkah ke persimpangan jalan, membuat dunia di depannya tiba-tiba. Perubahan. Saya melihat hutan maple di depan saya. Daun maple merah menyala berubah menjadi lautan. Suasana yang begitu indah, berapi-api tapi indah. Orang tidak bisa tidak tenggelam di sini dan menikmati pemandangan yang indah. Dan laut merah berapi-api yang diubah oleh pohon-pohon maple itu juga merupakan lautan api yang nyata. Api yang panas tetapi tidak ganas, tetapi sangat murni, membuat Qin Yichen akhirnya melihat matahari, seolah-olah lega. Namun, hutan maple ini telah menjadi layu, dan yang lebih aneh adalah bahwa ini masih malam yang gelap, seperti daun maple yang tak terhitung jumlahnya yang menjulang ke langit, sulit untuk membakar langit. Mata Qin Yichen berbinar. Melalui pohon maple yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa melihat bahwa di tengah hutan maple, masih ada pohon maple yang mekar penuh. Pohon maple tidak layu sama sekali. Cabang dan daunnya semarak api, mekar alam yang paling berkobar. Cahaya. Buah mangga. Qin Yichen mengangkat kepalanya lagi. Meskipun itu malam yang gelap, itu seperti malam, dengan keindahan yang berbeda di matahari terbenam yang membakar, yang membuat matanya yang seperti dewa yang terlihat seperti pisau bersinar cemerlang. Tampilan malam menunjukkan bahwa kekuatan penyegelanmu tidak kuat di sini. Raja Dewa tidak pernah berhati lembut. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa kamu tidak dapat sepenuhnya menekan hal-hal di sini, karena ini adalah harta para elf. Jawaban untuk Qin Yichen adalah kabut malam yang bergegas ke arahnya seperti gelombang gelap, dan garis depan kabut malam itu telah berubah menjadi hantu yang kuat dan ingin menelannya. Ini milik raja. Ini koleksi raja. Bagaimana kamu bisa membiarkan semut terlibat? Eternal Night God King sangat marah. Semut-semut ini sudah mulai menyinggung segelnya. Tetapi Qin Yichen dengan jijik berubah menjadi guntur, dan bergegas menuju kedalaman hutan daun maple. Sepanjang jalan, cahaya guntur horizontal. Tetapi kekuatan cahaya guntur yang diubah Qin Yichen dapat dikatakan sebagai kecepatan tercepat di dunia. Tetapi kecepatan gelombang gelap di belakangnya tidak lambat, bahkan lebih buruk. Tanpa melihat ke belakang, Qin Yichen mendengar pohon kuno bergetar di belakangnya. Seolah-olah pohon kuno yang menjulang tinggi tumbang, berdiri dan bangkit. Saya melihat kabut malam berlalu, petak-petak hutan maple yang diselimuti, sehingga batang-batang pohon kuno yang layu menunjukkan wajah-wajah kotor, seolah-olah mereka marah dan kesal. Api pohon kuno menjadi semakin ganas, dan daun maple yang terbakar di mahkota-mahkota pohon tampak mengamuk, dan api hitam dan merah melonjak ke arah Qin Yichen, dan air yang disegel dari tempat ini tidak bisa bocor. Tanda seru. Qin Yichen ketakutan di dalam hatinya, hanya untuk melihat Yewu mengikuti di belakangnya. Kemanapun dia lewat, ada tanda guntur, tetapi Yewu bisa membangunkan petak-petak pohon maple dan terbang ke depan. Dia sepertinya melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Di sana ada cara untuk menemukan jalan buntu, dan kemudian pergi. Tapi Qin Yichen tidak bisa mengurus begitu banyak lagi. Hutannya luas, tetapi cahaya gunturnya melintas ribuan mil dalam sekejap, dan hanya dalam beberapa napas, dia datang ke pohon maple yang abadi dan abadi. Untuk sesaat ketika Qin Yichen berubah menjadi cahaya guntur, dia melihat bahwa daun maple ditutupi dengan kabut malam seperti jaring laba-laba. Kabut malam menjerat pohon maple dan masuk lebih dalam ke akar pohon. Bahkan Qin Yichen melihat bahwa daun maple yang terjalin di tengah jaring laba-laba kabut malam sangat mempesona, seperti kecemerlangan seluruh lautan api. Semua memancar darinya. Dan daun maple itu juga merasakan Qin Yichen, yang berubah menjadi elf kecil seukuran telapak tangan. Tangan kecil elf itu terus melambai, tubuh kecilnya meronta-ronta seolah diikat erat. Anak nakal. Qin Yichen merasa sangat ramah pada pandangan pertama roh api ini. Bayi yang menunggu untuk diselamatkan olehnya memberitahu dia bahwa kecemerlangan yang mereka lihat di malam yang gelap dipancarkan oleh roh ini. Biarkan saya membantu Anda. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen mengangkat pedangnya di jaring laba-laba seperti kabut malam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika pedang itu jatuh, dia dicekik oleh sepasang cakar tajam yang dikumpulkan oleh malam yang gelap. Kekuatan Raja Dewa Malam Abadi telah mengejarnya. Bahkan jika kekuatan badai petir yang ganas sulit untuk disingkirkan. Dan pada saat keraguan Qin Yichen, punggungnya sudah ditutupi oleh hantu yang diubah oleh kabut malam. Hantu-hantu itu mengaum dan menggerogoti. Dan ada pohon api dengan mahkota kemarahan berdiri tegak, menggetarkan tanah di setiap langkah. Tapi Qin Yichen tidak ragu sama sekali. Dia dengan kasar mengeluarkan tulang belakang naga Leize.
dan memukul cakar tajam yang menghalanginya dengan pukulan keras. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Saat itu seperti raungan di malam hari, dan Raja Dewa sangat marah. Semut. Kekuatan Leize adalah satu-satunya alat tawar-menawar yang bisa kamu gunakan untuk bertahan hidup di depan raja ini. Jika kamu ingin menggunakannya untuk menyelamatkan para elf, kamu harus mati. Raja Dewa Yongye sangat marah, dan setelah tulang belakang naga ditarik keluar, hantu-hantu yang merangkak di sekitar Qin Yichen tidak takut. Pada saat itu, rantai besar cakar terbentang di malam yang gelap, dan mereka terus menariknya ke dalam malam. Namun, Qin Yichen memegang cahaya guntur dengan erat. Menggunakan cahaya guntur sebagai bilahnya, dia terus menebas belenggu kabut malam. Peri kecil itu juga berjuang, seolah membakar dirinya sendiri. Dia hanya ingin meraih jari Qin Yichen. Saya melihat abu dari roh-roh kepahlawanan membakar seluruh Qin Yichen, tetapi mereka dihancurkan oleh hantu-hantu di malam yang gelap. Jika ada agresi, akan ada perlindungan putus asa di negeri para elf ini, dan hari ini, Qin Yichen tampaknya tampil sekali lagi. Tapi kali ini, dia tidak akan membiarkan hasilnya tenggelam dalam malam seperti sebelumnya. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Tulang belakang naga Leize awalnya adalah tombak naga, tetapi pada saat ini itu berubah menjadi pedang pertempuran paling tajam di tangan Qin Yichen. Pedang itu berubah menjadi guntur, dan setiap pukulan ditebas dengan guntur, dan terus menghancurkan segalanya. Semakin banyak pohon api kuno datang, dan setiap pukulan yang mereka jatuhkan dapat menyebabkan bumi runtuh dan berubah menjadi bumi hangus. Qin Yichen berjuang untuk membunuh dengan satu-satunya pohon maple abadi di belakangnya. Setiap kali bila guntur ditebas, kuk kabut malam yang mengikat para elf dapat dipatahkan. Tetapi kabut malam di belakang Qin Yichen terus-menerus digunakan, mencoba menyegel elf yang memukuli api ke dalam segel yang lebih dalam. Ah! Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen meraung ke langit. Pada saat itu mata naga di alisnya tampak bulat dan retak, dan matahari yang mengerikan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyapu ke segala arah, meninggalkan retakan yang mengerikan di tanah dimanapun dia lewat.